Pemirsa, keterbatasan mobilitas manusia dalam situasi pandemi COVID-19 membuat sarana digital semakin diminati oleh masyarakat. Bank Indonesia mencatat saat ini volume transaksi digital banking naik signifikan sebesar 37,8% year on year. Bank Indonesia mencatat saat ini volume transaksi digital banking naik signifikan sebesar 37,8% year on year. Selain itu, transaksi uang elektronik pun juga menguat 24,42% year on year. Sementara penggunaan kartu debit justru menurun 18,9% year on year. Dalam acara literasi keuangan Goes to Campus 2020 yang merupakan kerjasama majalah Investor dengan OJK, Universitas Gadjah Mada, PT BRI Asuransi Indonesia, PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia, dan juga akuberbagi.com. Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Bidang Edukasi dan juga Perlindungan Konsumen, Tirta Segara mengakui, di tengah kebutuhan transaksi digital terutama di kalangan milenial, tak dipungkiri ada kekhawatiran terkait kejahatan transaksi digital dengan berbagai modus. Kita harus rutin mengganti password dan tidak sembarangan memberikan kepada orang lain. Ketika saya di BI dengan Pak Agus Marto dulu, beliau mengatakan nomor PIN atau password itu seperti pakaian dalam kita. Hanya kita dan keluarga dekat kita yang boleh lihat. Gitu. Jadi itu harus diingat. Ya, orang lain nggak boleh tahu. Gitu ya. Sementara itu, Direktur Teknik Brains, Ade Zulfikar, menyebut pergeseran pola digital membuat penyedia asuransi harus ikut merubah gaya penawaran ke arah digital. Brains sendiri telah memiliki Brains Mobile sebagai salah satu super EPS sebagai layanan interaktif kepada nasabah sekaligus mendukung jalur pemasaran dalam memproses bisnis secara lebih cepat dan juga mudah. Kita juga bisa melihat di sisi kiri kita. Mulai ada yang namanya digital atau affiliate marketing. Itu juga banyak penjualan melalui ads, melalui Facebook dan sebagainya. Fintech begitu juga. Apa ya kebutuhan fintech? Itu di Briling, ada OVO, ada GoPay. Dan yang terakhir adalah ada e-commerce. E-commerce, ada Traveloka, Bukalapak, Gojek dan sebagainya. Itu juga menjadi market yang bisa dijadikan salah satu market yang bisa digarap oleh perusahaan asuransi, dan juga teman-teman milenial itu bisa menggunakan jasa asuransi atau membeli produk asuransi melalui berbagai kanal digital. Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Eko Suwarti menjelaskan, inklusi keuangan di kalangan milenial atau mahasiswa cukup berkembang, di mana sejak 2011 hingga 2017 mengalami kenaikan dari 11% hingga 49%. Untuk layanan kredit misalnya untuk perbankan, maka saya kira semua sudah bisa terlayani secara digital. Ya. Kemudian untuk tabungan juga demikian, mereka menjadi bantalan terjadi shock, ya mereka akan menabung, perilaku seperti itu. Sumber pembiayaan yang mandiri, yang dengan biaya risiko rendah karena miliknya sendiri. Kemudian tadi yang disampaikan oleh Bapak Direktur dari asuransi, ya instrumen pengelolaan risiko untuk pengendalian shock. Jadi ini penting ya, produk asuransi itu penting untuk jaga-jaga. Ya. CEO akuberbagi.com Agus Ismail menambahkan pihaknya juga turut serta menelurkan produk asuransi secara digital. Dengan platform digital, produk dapat diakses dari manapun dan juga kapanpun. Bicara mengenai literasi digital, kita bicara mengenai peace of mind. Kita berharap bahwa setiap orang yang bertransaksi digital itu mendapat kepastian, ketenangan batin dan pikiran. Jangan sampai uangnya hilang. Satu hal kalau kita bicara akuberbagi.com, maka karena memang kita dinaungi oleh asuransi Jiwa Generali yang sudah besar, maka dijamin lebih aman. Platform Aku Berbagi dapat digunakan masyarakat yang ingin berkontribusi secara langsung di dalam mengentaskan masalah sosial seperti pendidikan ataupun bantuan tenaga medis COVID-19. Reynard Christian, Berita 1, Jakarta.